Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak-anak cerdas kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya ya. Amin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Diangkat kedua tangannya, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca doa pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dengan baik ya. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini masih semangat ya? Semoga kita semua selalu semangat ya. Kalau gitu ibu ingin tes semangat kalian. Nanti jika ibu bilang mana semangatmu, jawabannya ini semangatku. Bisa ya? Baiklah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini apakah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang lambang negara. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya lambang negara kita itu apa? Langsung aja yuk kita simak lambang negara kita. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum memasuki materi yang akan kita pelajari, Ibu akan memberitahukan apa saja sih yang ada di dalam video ini. Kita simak yuk. Yang pertama ada pengembang, di mana pengembang dari video ini adalah Bapak dan Ibu Guru SD Dewi Sartika yang berlokasi di Jalan Karangrejo Timur 3 nomor 42 Surabaya. Lalu yang kedua ada tujuan pembelajaran. Yuk kita simak apa saja sih yang ada di tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan membaca penjelasan materi yang ada pada multimedia interaktif ceria, peserta didik dapat menyadari arti penting sejarah dari lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Yang kedua, ada dengan disampaikan arti penting dari lambang negara Garuda Pancasila melalui tanya jawab, peserta didik dapat menerapkan sikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, baik saat proses tanya jawab maupun dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, yaitu dengan ditunjukkan gambar atau simbol dari lambang negara Garuda Pancasila yang ada pada multimedia interaktif ceria. Peserta didik dapat menjelaskan arti dari gambar atau simbol pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Lalu yang keempat ada dengan menyelesaikan permasalahan yang ada pada media, peserta didik dapat mengklasifikasikan beberapa permasalahan atau sikap yang ada pada kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan masing-masing gambar atau simbol pada lambang negara Garuda Pancasila dengan tepat. Yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang pengembang. Yang kedua, kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, yuk kita simak bersama-sama. Kita akan belajar materi hari ini. Nah, di dalam materi kita akan membahas tentang sejarah, makna burung Garuda, makna perisai, dan rangkuman dari semuanya. Yang pertama ada sejarah. Pada tanggal 13 Juli 1945, terdapat seorang bernama Parada Harahap yang menyuarakan dibuatnya lambang negara untuk Indonesia.
Lalu pada tanggal 16 November 1945 dibentuklah Panitia Indonesia Raya untuk mencari arti lambang-lambang selama peradaban Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu pada tanggal 10 Januari 1950 terbentuknya Panitia Lencana Negara yang diatur langsung oleh Koordinator Menteri Sultan Hamid yang berfungsi untuk mengatur pemilihan hasil desain sayembara untuk lambang negara. Lalu terdapat 2 macam desain yang dipilih oleh pemerintah saat itu, yaitu lukisan tersebut dimiliki oleh Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Akhirnya, rancangan Sultan Hamid II yang berupa Raja Wali Garuda Pancasila menjadi pilihan Soekarno dan para anggota DPR. Tetapi untuk Muhammad Yamin tetap membantu dalam pembuatan perancangan lambang negara agar dapat disempurnakan. Dilanjutkan pada tanggal 8 Februari 1950, terciptanya lambang negara Garuda Pancasila. Lalu pada tanggal 11 Februari 1950, lambang Garuda Pancasila digunakan untuk pertama kalinya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Pada tanggal 15 Februari 1950 memperkenalkan lambang untuk pertama kali di Hotel Des Indes Jakarta. Pada tanggal 20 Februari 1950, lukisan lambang negara ditempelkan pada ruang sidang saat rapat pertama DPR RIS berlangsung. Setelah kita membahas tentang sejarah dari burung Garuda Pancasila, kita akan membahas tentang makna lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, apa saja ya kira-kira maknanya? Makna dari lambang negara burung Garuda Pancasila yang pertama yaitu burung Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang kedua, ada warna kuning keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambar dari keagungan dan kejayaan negara Indonesia. Lalu yang ketiga adalah kepala dari burung Garuda yang menghadap ke arah kanan. Kenapa? Karena menyimbolkan dari kebaikan dan kebenaran. Lalu untuk paruh, cakar, sayap, dan juga ekor dimiliki burung Garuda ini menggambarkan kekuatan pembangunan dan tenaga yang sangat besar. Nah, di sini terdapat beberapa warna yang memiliki makna pada lambang negara Garuda Pancasila. Apa saja ya warnanya? Yang pertama yaitu ada warna putih. Letaknya di mana ya? Iya, letaknya berada pada perisai kiri bawah dan kanan atas. Warna putih juga diberi pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila, di mana melambangkan kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Lalu yang kedua ada warna merah, terletak pada perisai kiri atas dan kanan bawah yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila, di mana melambangkan keberanian. Lalu yang ketiga ada apa ya? Iya, yang ketiga ada warna kuning, diletakkan sebagai warna Garuda Pancasila. Untuk warna bintang, rantai, padi, dan kapas yang melambangkan
kebesaran, kemegahan, dan juga keluhuran. Selanjutnya ada warna hijau, diletakkan untuk warna pohon beringin yang melambangkan kesuburan atau kemakmuran. Lalu yang terakhir ada warna hitam, diletakkan pada warna kepala banteng yang terdapat di lambang Garuda Pancasila. Nah, untuk warna hitam ini digunakan juga untuk warna perisai tengah latar belakang bintang, juga untuk mewarnai garis datar tengah perisai. Dan warna hitam dipakai sebagai warna tulisan untuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat dilambangkan sebagai keabadian. Lalu untuk penjelasan dari tanggal 17 Agustus 1945 sendiri, yaitu yang pertama di masing-masing sayap itu terdapat 17 helai bulu. Nah, itu dapat diartikan dengan tanggal di mana kita merdeka. Lalu ada ekor, terdapat 8 helai bulu. Itu dapat diartikan di bulan pada kemerdekaan kita, yaitu Agustus. Nah, lalu di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu. Di sini artinya adalah tahun kita kemerdekaan, yaitu 1900. Untuk yang bulu di leher terdapat 45. Lah, untuk yang ini 1945 pada kemerdekaan kita. Kemudian yang dicengkram oleh kedua kaki burung Garuda terdapat pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Adapun dari Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, suku, adat, kesenian, budaya, tetapi tetap satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan dengan satu bahasa nasional. Tadi kita sudah membahas tentang sejarah Garuda Pancasila. Lalu yang kedua makna dari burung Garuda. Lalu kita yang ketiga akan membahas tentang apa ya? Iya, kita akan membahas tentang makna dari perisai. Yang pertama, perisai yang menyerupai jantung ini adalah tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata ampuh di mana melambangkan pertahanan, perlindungan, perjuangan diri untuk mencapai suatu tujuan yang positif. Yang kedua, ada garis tebal hitam tepat di tengah pada bagian perisai menggambarkan garis. Gambaran itu adalah sebuah cerminan dari letak Indonesia sebagai negara yang tropis dilintasi oleh garis khatulistiwa. Lalu yang ketiga ada apa ya? Yang ketiga ada ruang perisai mempunyai warna dasar bendera Indonesia dan bagian tengahnya ada warna dasar hitam. Lalu makna perisai yang terakhir ada 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila. Apa aja ya 5 buah ruang di dalam perisai itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa ya? Iya, simbolnya adalah bintang. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian, latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam,
berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Salah satu contoh penerapan dari sila pertama itu apa aja ya? Salah satunya ada menghargai perbedaan agama saat bertemu dengan berbagai teman. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa ya? Simbolnya adalah rantai emas. Mata rantai dalam simbol tersebut itu ada berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang dari laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk salah satu contoh penerapan dari sila kedua yaitu apa ya? Yaitu menghormati hak dan kewajiban dari orang lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Salah satu contoh penerapan dari sila ketiga yaitu dengan memiliki sikap toleransi dan mudah memaafkan antar sesama. Untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, banteng ini diartikan sebagai hewan yang sosial, yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkerumbul, menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Salah satu contoh penerapan dari sila keempat yaitu dengan menghormati hak orang lain dalam memberikan pendapat, misalnya dalam pemilihan ketua kelas. Nah, sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Kenapa padi dan kapas? Karena padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan oleh manusia demi bisa bertahan hidup. Kok bisa, Ibu? Nah, padi melambangkan ketersediaan makanan. Sementara kapas sendiri melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Untuk salah satu contoh penerapan dari sila kelima yaitu menghargai hasil karya teman kita.
Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang sejarah dari burung Garuda, lalu membahas makna burung Garuda, lalu membahas makna dari perisai yang ada di burung Garuda. Sekarang adalah rangkuman dari penjelasan ketiga materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas rangkuman dari sejarah lambang negara Garuda Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945, terdapat seorang bernama Parada Harahap yang menyuarakan dibuatnya lambang negara untuk Indonesia. Lalu pada tanggal 16 November 1945 dibentuklah Panitia Indonesia Raya untuk mencari arti lambang-lambang selama peradaban Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu pada tanggal 10 Januari 1950 terbentuknya Panitia Lencana Negara yang diatur langsung oleh Koordinator Menteri Sultan Hamid yang berfungsi untuk mengatur pemilihan hasil desain sayembara untuk lambang negara. Lalu terdapat 2 macam desain yang dipilih oleh pemerintah saat itu, yaitu lukisan tersebut dimiliki oleh Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Akhirnya, rancangan Sultan Hamid II yang berupa Raja Wali Garuda Pancasila menjadi pilihan Soekarno dan para anggota DPR. Tetapi untuk Muhammad Yamin tetap membantu dalam pembuatan perancangan lambang negara agar dapat disempurnakan. Dilanjutkan pada tanggal 8 Februari 1950, terciptanya lambang negara Garuda Pancasila. Lalu pada tanggal 11 Februari 1950, lambang Garuda Pancasila digunakan untuk pertama kalinya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Pada tanggal 15 Februari 1950 memperkenalkan lambang untuk pertama kali di Hotel Des Indes Jakarta. Pada tanggal 20 Februari 1950, lukisan lambang negara ditempelkan pada ruang sidang saat rapat pertama DPR RIS berlangsung. Yang kedua, ada makna lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warga kuning keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Kepala burung Garuda yang menghadap ke arah kanan menyimbolkan kebaikan dan kebenaran. Paruh, cakar, sayap, dan juga ekor yang dimiliki burung Garuda ini menggambarkan kekuatan, pembangunan, dan tenaga yang sangat besar. Terdapat beberapa warna yang memiliki makna pada lambang negara Garuda Pancasila. Apa saja tadi warnanya? Yang pertama yaitu warna putih, melambangkan kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Yang kedua ada warna merah, melambangkan keberanian. Yang ketiga ada warna kuning, melambangkan kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Keempat ada warna hijau, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Lalu yang terakhir warna apa ya? Yang terakhir adalah warna hitam, melambangkan keabadian. Nah, untuk penjelasan dari tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan tanggal kemerdekaan kita, yaitu pada sayap burung Garuda terdapat 17 helai. Dapat diartikan dengan tanggal, lalu ekornya terdapat 8 helai. Dapat diartikan dengan bulannya, yaitu Agustus.
Lalu di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu, dapat diartikan dengan tahun. Lalu bulu di leher terdapat 45 helai bulu. Nah, jika digabungkan jadi 17 Agustus 1945. Pada kaki burung Garuda terdapat pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari kitab Sutasoma. Artinya apa ya? Ya, artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu yang terakhir adalah rangkuman dari makna perisai. Perisai dari lambang negara merupakan tameng yang melambangkan pertahanan, perlindungan, perjuangan diri untuk mencapai suatu tujuan yang positif. Di dalam perisai terdapat garis tebal hitam. Di tengah perisai menggambarkan letak Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa dan sebagai negara yang tropis. Terdapat 5 buah simbol dasar negara Pancasila pada perisai lambang negara, yaitu yang pertama tadi apa? Bintang. Nah, ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umatnya. Lalu yang kedua ada rantai emas. Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna mata rantai berbentuk persegi untuk laki-laki dan lingkaran untuk perempuan yang saling berkaitan. Lalu yang ketiga ada apa ya? Yang ketiga ada pohon beringin. Persatuan Indonesia memiliki makna dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Keempat, ada kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki makna sebagai hewan yang sosial, yang suka berkumpul dan bergerombol. Lalu yang terakhir ada padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna 2 hal, yang dibutuhkan oleh manusia demi bisa bertahan. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang apa ya? Ya, itu tadi kita sudah membahas tentang materi lambang negara. Lambang negara kita apa ya? Ya, lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Di dalam materi tadi terdapat yang pertama sejarah. Sejarah bagaimana terbentuknya burung Garuda Pancasila. Lalu yang kedua, terdapat makna dari burung Garuda Pancasila. Di dalam burung Garuda itu terdapat bulu-bulu yang membentuk tanggal dari kemerdekaan kita. Tanggal kemerdekaan kita kapan ya kira-kira? Ya, tanggal kemerdekaan kita adalah 17 Agustus 1945. Nah, setelah kita membahas tentang sejarah, makna burung Garuda, yang ketiga kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Kita membahas tentang makna perisai yang ada di dalam burung Garuda. Jadi di tengah burung Garuda itu terdapat perisai yang membentuk jantung. Di dalam perisai tersebut itu terdapat simbol-simbol dari Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Baiklah, mungkin itu saja dari Ibu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tanyakan ke wali kelas ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Oh ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Diangkat kedua tangannya, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dengan baik ya. Amin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.